Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di ruang gelap bawah tanah, Yunche berlutut selama 3 hari 3 malam. Bagi Yun Changhai, kematian memang merupakan suatu bentuk kelegaan. Dalam 100 tahun terakhir ini, dia sudah rindu untuk mati berkali-kali, namun tidak bisa mati karena tubuhnya membawa benda penting dari alam iblis ilusi dan rahasia besarnya. Sekarang, dia telah mempercayakan segalanya kepada Yunche, dan akhirnya tiba saatnya dia mendapatkan keringanan. Selain itu, kelegaannya sendiri bisa ditukar dengan kebebasan Yunche. Selain itu, ini bukan hanya untuk membiarkan Yunche mendapatkan kebebasannya, tetapi juga cara terbaik untuk menjamin keselamatannya. Pedang hukuman surga dan rantai meteorit keduanya mengandung jejak jiwa yang ditetapkan oleh daerah pedang surgawi yang perkasa. Jadi jika Yunche dengan paksa melarikan diri dari kekuatan penekan pedang hukuman surga, daerah pedang surgawi yang perkasa pasti akan menemukannya dan menyelidiki bagaimana dia keluar dari kekuatan penekan pedang hukuman surga. Jika dia melarikan diri bersama Yun Changhai, konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. Dengan kekuatan Yunche saat ini, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut di hadapan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Hanya Yun Changhai yang melakukan bunuh diri, membiarkan pedang hukuman surga dan rantai meteorit menarik kembali kekuatannya setelah tidak memiliki tujuan lagi, adalah metode terbaik untuk memungkinkan Yunche melarikan diri dengan selamat. Yunche mengerti semua ini, tapi baginya, ini terlalu kejam. Karena Yun Changhai adalah saudara-saudara pertamanya yang dia temukan di kedua dunia, dia belum sepenuhnya merasakan perasaan hangat dan hubungan darah yang hanya bisa dimiliki oleh saudara-saudara. Tapi sekarang, dia berada tepat di hadapannya, selamanya hilang dari dunia ini. Yunche yang awalnya ingin meninggalkan tempat ini, memilih untuk tidak segera pergi setelah mendapatkan kebebasannya. Sebaliknya, dia berlutut di depan tubuh Yun Changhai selama 3 hari penuh. Untuk berjaga di sampingnya selama 3 hari, dan juga menggunakan waktu 3 hari untuk menenangkan hatinya dari segala riak dan kesedihan. Pada saat yang sama, sebuah nama telah terukir kuat di lautan kesadarannya selama 3 hari ini. Wilayah pedang surgawi yang perkasa. 3 hari berlalu, dan Yunche akhirnya pindah. Dia membuka matanya, dan bangkit dengan sangat lambat. Dia dengan hati-hati memindahkan tubuh Yun Changhai ke dalam mutiara racun langit, dan berkata dengan lembut dengan suara rendah. "Kakek, kamu telah menderita melalui kesulitan selama 1 abad, kamu pasti rindu untuk kembali ke tanah air. Tunggu sampai suatu hari aku memiliki kemampuan untuk berangkat ke alam iblis ilusi, aku akan membawamu kembali ke klan yang telah kamu rindukan dan khawatirkan selama ini. Aku akan membiarkanmu tidur nyenyak di tanah-tanah airmu, tunggu sampai aku punya anak, saya akan membawa istri dan anak-anak saya, dan mengunjungi Anda setiap tahun. Aku tidak akan membiarkanmu kesepian." Di tengah kata-katanya yang rendah, Yunche juga berdiri tegak dan menatap ke langit, wilayah pedang surgawi yang perkasa, terlepas dari apakah kamu jahat atau tidak, benar atau salah, berbudi luhur atau kejam, hanya karena kamu memburu kakekku sampai mati dan membunuh Paman Xiao yang menyelamatkanku. Pada hari aku memiliki kemampuan yang memadai, aku pasti akan memaksamu membayar harga terberat untuk mempersembahkan korban kepada roh kakek dan Paman Xiaoku di surga. Temperamen Yunche jauh lebih kuat dibandingkan orang biasa. Setelah 3 hari berkabung tanpa akhir dan setelah penempatan Yun Changhai ke dalam mutiara racun langit, ekspresi matanya menjadi bidang es. Hatinya juga kosong dan waspada. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, menghirup udara kecil, dan melompat. Dengan suara gemetar, Yunche langsung menghempaskan tanah di atasnya, yang tidak lagi memiliki kekuatan penekan. Teras manajemen pedang di Heavenly Sword Villa, pukul 5:04 pagi.
Saat cahaya pertama muncul di pagi hari, Ling Jie tiba di teras manajemen pedang untuk latihan paginya seperti biasa. Namun beberapa hari terakhir ini, dia selalu berlatih tanpa sadar karena kepalanya dipenuhi pemikiran tentang pernikahan Fen Juecheng dan Putri Chang Yue. Pedang celestial yang terbang dari tangannya, menyebabkan gelombang cahaya beriak seperti gelombang sebelum terbang kembali ke tangannya. Dan pada saat ini, suara gemuruh yang tidak biasa tiba-tiba menyebar dari bawah secara diagonal. Suara yang tidak biasa ini menyebabkan dia menghentikan tindakannya sejenak. Saat dia hendak berkonsentrasi dan mendengarkan suaranya dengan penuh perhatian, permukaan di depan pedang hukuman surga tiba-tiba pecah, dan siluet hitam terbang keluar dari dalam. Ahahaha, Ling Jie dikejutkan oleh perubahan mendadak yang tak terduga ini, dan mundur dengan panik sambil berteriak tanpa sadar. Siluet manusia itu terbang ke atas beberapa puluh kaki sebelum jatuh dengan cepat dan mendarat dengan keras di depan Ling Jie. Di bawah tekanan besar yang dibawa oleh Dragon Vault, sebagian besar tanah di bawahnya hancur. Kamu, Ling Jie mundur selangkah lagi, dan tanpa sadar memegang pedang yang surgawi secara horizontal di depan tubuhnya. Setelah meneriakkan satu kata, matanya tiba-tiba melebar, dan tanpa sadar dia berteriak lagi, Bos. Penampilan Ling Jie tampak seperti seseorang yang melihat hantu di siang hari bolong. Seseorang yang dianggap mati selama setahun tiba-tiba muncul di hadapannya dari bawah tanah. Jika itu bukan hantu, apa itu? Saat itu juga, Ling Jie benar-benar percaya dia telah bertemu dengan zombie dari mitos. Jie kecil, Yun Ce memandangnya dengan takjub. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang dia lihat setelah keluar adalah Ling Jie. Setelah 16 bulan tidak berhubungan, Ling Jie telah berkembang pesat, dan meskipun ekspresinya masih mengandung sedikit sifat kekanak-kanakan, sebagian besar, itu setajam ujung pedang. Setelah mendengar suaranya dan merasakan aura kekuatan yang terpancar darinya, Ling Jie, seolah-olah dia terbangun dari mimpi, mengungkapkan ekspresi kejutan yang sangat menyenangkan. Dia mengambil pedang yang surgawi, menyerang, dan berkata dengan sangat bersemangat, Bos, kamu tidak mati. Kamu sebenarnya tidak mati. Omong kosong. Jika saya mati, apakah saya akan berdiri di sini sekarang? Yun Ce tersenyum, tapi juga menghela nafas dalam hatinya. Tidak diragukan lagi, dalam kurun waktu ini, semua orang percaya bahwa dia telah meninggal. Bagi mereka yang peduli padanya, betapa sedih dan patah hati mereka. Tapi, pada hari kamu diserang oleh iblis itu dan disegel bersama di bawah tanah, pada dasarnya tidak ada kemungkinan kamu akan selamat, kata Ling Jie sambil tanpa sadar menyapu pedang hukuman surga. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatan penekan pedang hukuman surga yang tak berbentuk telah menghilang. Beberapa hari terakhir ini, ketika dia berlatih di teras manajemen pedang, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres selama ini, tapi dia tidak pernah mempertimbangkan pedang hukuman surga. Ling Jie menatap lebar-lebar, dan berkata, mungkinkah kamu tidak mati setelah menerima luka parah hari itu, dan iblis itu tidak mencoba menyerangmu lagi, setelah itu, kamu selamat, dan akhirnya membunuh iblis itu sebagai imbalannya. Wahahaha, itu benar, itu pasti yang terjadi. Hanya setelah iblis itu mati barulah ada peluang untuk melarikan diri dari kekuatan penekan pedang hukuman surga. Bos, kamu benar-benar luar biasa, layak menjadi bos Ling Jie, tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan di dunia ini. Bodoh sekali aku mengira bos Ling Jie ini akan mati semudah itu, hahaha. Bos, tahukah Anda, saat ini Anda adalah legenda yang tak tertandingi di kerajaan angin biru. Ketika berita bahwa kamu selamat menyebar, kamu akan menjadi legenda yang lebih hebat. Wow, aura kekuatanmu saat ini sebenarnya lebih kuat dari kakakku. Mungkinkah kekuatanmu berada di atas tingkat keempat alam mendalam bumi? Setelah mendeteksi kekayaan aura kekuatan Yun Ce yang mendalam,
Ling Jie berteriak kaget lagi. 16 bulan yang lalu, kekuatan mendalam Yun Ce hanya pada tingkat pertama dari alam mendalam roh. Namun sekarang, kekayaan aura kekuatannya yang mendalam sudah melampaui Ling Yun, yang saat ini berada di tingkat keempat dari alam mendalam bumi. Ini sangat mengejutkan hingga Ling Jie hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Yun Ce, ketika dia berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati, sudah mampu mengalahkan Xia Qing Yue, yang berada di alam mendalam bumi. Sekarang, Yun Ce harus berada di atas tingkat keempat alam mendalam bumi, kemampuan bertarungnya tidak mungkin diperkirakan. Saat ini saya berada di alam mendalam bumi tingkat ke-6, saya tidak membunuh iblis itu, dia memutuskan pembuluh darah jantungnya sendiri agar aku bisa mendapatkan kebebasanku. Kata Yun Ce dengan ketenangan yang tiada taraf. Alam mendalam bumi, tingkat ke-6. Sudut mata Ling Jie bergerak-gerak saat dia menelan ludahnya dengan paksa. Untuk maju dari alam mendalam roh tingkat pertama ke alam mendalam bumi tingkat ke-6 dalam waktu 16 bulan, dan di bawah tanah tanpa sumber daya, kecepatan ini sungguh melegenda. Berbeda dengan keterkejutan yang sangat besar ini, bagian akhir dari kata-kata Yun Ce pada dasarnya tidak penting. Dia menatap Yun Ce lebar-lebar, dan berkata dengan hampa, "Bos, kau hanyalah dewa yang maha kuasa. Kekaguman dan rasa hormatku terhadapmu tidak dapat lagi dijelaskan dengan bahasa apapun, meskipun aku telah bekerja sangat keras selama setahun terakhir ini, saat ini aku hanya berada di alam mendalam roh tingkat 10, apakah kamu masih akan menerimaku sebagai adikmu?" Seorang berusia 17 tahun di alam mendalam roh tingkat 10 yang telah menghancurkan Ling Yun, yang merupakan mantan generasi muda nomor 1, mengguncang Villa Pedang Surgawi, dan Kekaisaran Angin Biru pada gilirannya. Ling Jie juga pernah sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia melakukan itu, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa pencapaiannya ini, di hadapan Yun Ce, yang telah maju dari alam mendalam roh tingkat pertama ke tingkat ke-6 alam mendalam bumi, hanyalah sepiring terak murni. Yun Ce tersenyum santai, dan berkata, "Saya menggunakan metode yang sangat istimewa untuk mencapai alam mendalam bumi, sebenarnya, tidak ada sesuatu yang luar biasa tentang hal itu. Saat aku ditekan, pasti ada banyak hal yang terjadi di Kekaisaran Angin Biru." Ling Jie segera mengangguk, "Bos, kamu tidak tahu, setelah kamu mati, setelah kamu dijatuhkan oleh iblis, pencapaianmu juga tersebar luas ke seluruh Kekaisaran Angin Biru. Pada saat itu, setiap bagian dari Kekaisaran Angin Biru sedang membicarakanmu, terutama para praktisi muda yang tidak memiliki dukungan sektoral, hampir semuanya telah membuatmu masuk agama. Karena kamu, keluarga Kekaisaran Blue Wind juga memperoleh kehormatan dan kemuliaan tertinggi. Dikatakan bahwa pada pendaftaran Blue Wind Mendalam Palace tahun ini dan cabang-cabang istana mendalam lainnya, terjadi peningkatan 7 kali lipat. Halaman kecil tempat Anda tinggal ketika berada di istana dalam Blue Wind Mendalam istana juga dilindungi secara independen. Di depan aula mendalam tertinggi istana dalam, bahkan ada patung dirimu. Saya mendengar bahwa kata-kata pada deskripsi patung itu juga menyatakan bahwa Anda adalah murid Blue Wind Mendalam Palace yang paling menonjol sepanjang sejarah. Bahkan sampai sekarang, masih ada cerita tentangmu dimanapun di Blue Wind Empire. Bisa dikatakan, bos, kamu terlalu hebat. Hal-hal yang kamu lakukan, bagaimana kamu melakukannya? Wajah Yun Ce penuh keheranan. Bukankah dia baru saja mendapatkan tempat pertama di turnamen peringkat? Menimbulkan sensasi adalah hal biasa, tapi seharusnya tidak terlalu berdampak seperti itu, bukan? Dia masih belum sepenuhnya menyadari fakta bahwa peringkat pertama dalam turnamen peringkat hanyalah peringkat kedua dalam hal menimbulkan sensasi di Kekaisaran Angin Biru. Alasan utamanya adalah karena tidak ada seorang pun yang mendukungnya di belakang. Seseorang yang tidak diketahui siapapun, sebenarnya telah menikah dengan kecantikan nomor 1 yang diakui publik,
generasi muda nomor 1 saat ini, Xia Qingyue, dan bahkan pernah mendapatkan kecantikan nomor 1 di masa lalu, yang hanya bisa diimpikan oleh banyak master sekte. Peri kecantikan beku, hamil. Dia bahkan telah membuat rencana dengan satu-satunya putri kerajaan angin biru, yang memiliki identitas paling mulia, untuk menikah dengannya. Orang seperti itu hanya bisa digambarkan dengan 3 kata, keren sekali. Selama itu laki-laki, mereka akan mengaguminya sampai pada titik pemujaan, atau cemburu sampai pada titik ingin dia turun ke 18 tingkat neraka. Apakah ini benar-benar berlebihan? Yunce bergumam dengan suara rendah, dan kemudian dengan hati-hati bertanya, setelah aku ditekan oleh pedang hukuman surga, bagaimana kabar Putri Chang Yue, Yuanba, dan mereka? Apa yang terjadi setelahnya? Ketika Yunce menyebut Putri Chang Yue, ekspresi Ling Jie menegang. Semua kegembiraannya juga mereda. Perubahan tiba-tiba dalam ekspresinya menarik hati Yunce saat dia bertanya, apa? Apa yang terjadi setelahnya? Ling Jie menghirup udara segar, dan berkata dengan mengelak, bos, ada sesuatu, setelah aku mengatakannya, kamu tidak boleh marah, itu jelas bukan niat sebenarnya dari kakak putri, kakak putri, dia akan menikah, Fan Juecheng. Apa? Tubuh Yunce jelas bergetar, dan kulitnya langsung tenggelam. Bos, jangan khawatir sekarang, kakak putri jelas tidak menyetujuinya. Mungkin dia dipaksa, atau karena dia terpaksa melakukannya sebagai upaya terakhir. Beritahu saya, kapan mereka akan menikah, dan di mana lokasinya? Yunce dengan dingin menyela Ling Jie dengan suara yang sangat tenang, begitu tenang sehingga membuat Ling Jie berkeringat dingin, dan tanpa sadar menjawab, prosesi klan surga pembakaran sudah menuju ke kota kekaisaran untuk mengawal pengantin wanita. Paling lambat mereka tiba besok pukul 7-9 pagi. Mereka akan menikah di Firisun Hall milik klan surga terbakar. Saat kata-kata Ling Jie jatuh, Yunce sudah menyerang seperti hembusan angin kencang, berjalan puluhan kaki dalam sekejap mata. Tunggu, bos. Ling Jie dengan cepat berlari mengejar, dan sekaligus mengulurkan tangan kirinya. Mengikuti kilatan cahaya, seekor burung besar dengan panjang sekitar 6 meter, yang membawa hembusan angin, menyerang Yunce. Ini adalah binatang terkontrakku, Fierce Zephyr Bird. Dengan kecepatannya, kamu mungkin bisa sampai tepat waktu. Fierce Zephyr Bird adalah binatang mendalam bumi tingkat tinggi. Dalam hal kecepatan, itu tidak kalah dengan Fierce Stormhawk, dan bahkan memiliki daya tahan lebih dari 10 kali lipat. Yunce berbalik dan melompat tinggi, lalu mendarat di punggung Fierce Zephyr Bird. Setelah teriakan panjang Fierce Zephyr Bird, ia terbang ke langit dan langsung terbang ke arah Blue Wind Imperial City. Pasti harus tiba tepat waktu. Ling Jie dengan erat mengepalkan tangannya. Kemudian, saat ini, dia tiba-tiba teringat akan penemuan tentang kehamilan Chu Yuechan 16 bulan yang lalu, dan langsung berteriak, bos. Tunggu, ada hal lain yang sangat penting. Dengan kecepatan ekstrim Fierce Zephyr Bird, titik itu sudah menjadi titik hitam kecil di garis pandangnya. Sudah tidak mungkin suaranya terdengar, dan bahkan jika Yunce, yang saat ini sedang dilanda kecemasan, mendengar suaranya, dia tetap tidak akan berbalik. Fajar baru saja tiba, dan kota kekaisaran Blue Wind sudah ramai di mana-mana. Jalan-jalan dengan berbagai ukuran dipenuhi massa, mengangkat dagu dan melihat ke kejauhan. Karena hari ini adalah hari pernikahan satu-satunya putri keluarga kekaisaran. Dan pada saat ini, rombongan pengiring pengantin dari klan surga terbakar telah memasuki gerbang kota, dan berparade menuju ke arah istana kekaisaran Blue Wind dalam formasi yang perkasa. Benar sekali, parade pengantin Burning Heaven Clan memang layak menyandang kata perkasa. Sambil membawa senyuman di wajahnya, Fan Juecheng menunggangi seekor kuda besar seperti api dan memandang ke depan dengan tenang. Di belakangnya,
ada tandu besar bertiang 8 yang diukir dengan burung phoenix api yang menari. Di sekitar mereka, lebih dari 2.000 murid klan surga terbakar yang mengenakan pakaian merah menyala membentuk barisan yang sangat panjang. Dilihat dari tempat tinggi, mereka seperti naga api yang bergerak perlahan menuju istana kekaisaran. Semua murid klan surga terbakar ini telah dipilih dengan cermat, dan masing-masing dari mereka sangat luar biasa. Bahkan yang paling lemah dalam kekuatan berada di alam mendalam roh. Yang memiliki kekuatan besar, sudah berada di alam mendalam bumi pertengahan. Formasi seperti ini, sangat langka bahkan di seluruh Blue Wind Empire, dan bahkan bisa dianggap menakutkan. Jelas sekali, klan surga terbakar yang telah kehilangan banyak muka karena kegagalan mereka dalam turnamen pemeringkatan, sepertinya ingin memanfaatkan kesempatan menjadi pendamping pengantin sang putri, dan sekali lagi menunjukkan kehebatan klan surga terbakar ke dunia. Sesuai dengan adat istiadat, ayah Fen Juecheng, Fen Duanhun, tentu saja tidak akan ikut, namun para ahli tingkat tua yang datang, tidak ada yang tidak membuat kagum seluruh negeri. Hanya untuk para ahli alam mendalam langit, sudah ada 8. Terlebih lagi, 2 orang yang memimpin sudah berada di peringkat selanjutnya dari alam mendalam langit, dan merupakan 2 dari 10 ahli terkuat klan surga pembakaran. Kedelapan orang ini mengenakan pakaian berwarna merah menyala yang bahkan lebih menarik perhatian, dan melayang secara merata di ruang udara di atas barisan pengawal pengantin. Seluruh eselon memancarkan semacam udara mengesankan yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Bahkan dari jauh, itu membuat seseorang merasakan tekanan yang hampir menyesakkan. Bahkan jika ada yang mengatakan ini adalah eselon yang bisa meratakan seluruh kota kekaisaran Blue Wind, itu tidak berlebihan. Lihat. Pesta pendamping pengantin dari klan surga terbakar telah tiba. Setelah teriakan keras seseorang, kerumunan mulai bergerak. Semua orang berjinjit, dan melihat ke arah rombongan pendamping pengantin klan surga terbakar yang perlahan-lahan mendekat dari kejauhan. Biasanya, saat menyaksikan prosesi pengantin, penonton akan sangat riuh. Tetapi pada saat ini, di bawah tekanan yang sangat mengejutkan dari klan surga terbakar, tidak ada seorang pun yang berani berteriak keras. Ketika parade berjalan melewati bagian depan mereka, perasaan tekanan yang tak tertandingi itu hampir membuat jantung mereka berdebar kencang. Bahkan mereka yang bangga dengan kekuatannya, dan punya cukup nyali, juga hanya berani berbisik diam-diam. Teknik mengambang mendalam yang legendaris, dan bahkan ada 8. Jangan bilang kalau 8 orang ini semuanya adalah alam mendalam langit. Tentu saja itu masalahnya. Dari 2 orang yang memimpin, yang di sebelah kiri adalah Feng Duanchang, adik dari rahim yang sama dengan Master Klan Burning Heaven, Feng Duanhun, dikabarkan bahwa kekuatannya yang dalam telah mencapai tingkat ke-8 dari alam mendalam langit. Yang di sebelah kanan adalah tetua ke-13 klan surga terbakar, kekuatannya berada di tingkat ke-7 alam mendalam langit. Bahkan di klan surga terbakar, mereka adalah makhluk dengan tingkat administratif yang sangat tinggi. Aku tidak pernah mengira prosesi tuan muda klan surga terbakar akan menjadikan mereka sebagai teman. Fen Juecheng adalah master klan-klan surga terbakar di masa depan, Lo. Memiliki susunan pemain seperti ini, tidak berlebihan sama sekali. Alam mendalam langit dari legenda, aku hanya melihat satu sepanjang hidupku, yaitu kepala istana Qin dari istana mendalam Blue Wind. 8 di antaranya muncul sekaligus hari ini. Astaga, seperti yang diharapkan dari klan surga terbakar. Fen Juecheng mendekati Putri Bulan Biru, aku sudah mendengarnya bertahun-tahun yang lalu. Tapi bukankah Putri Blue Moon dimenangkan oleh Yun Ce nanti? Sayang sekali Yun Ce telah terjatuh, jika tidak, Yun Ce tetap tidak akan mampu mengalahkan Fen Juecheng. Tidak peduli betapa hebatnya Yun Ce, dia hanyalah seorang diri tanpa kekuatan pendukung di belakangnya. Di belakang Fen Juecheng, ada klan surga pembakaran yang sangat besar.
Kamu tidak bisa begitu yakin. Meskipun Fen Juecheng adalah naga di antara manusia, tapi makhluk seperti apa Yun Ce itu? Dia adalah naga di antara naga, legenda angin biru kita. Ayah Fen Juecheng, Fen Duanhun, juga pernah mencari Chu Yuechan sebelumnya, namun dia bahkan tidak bisa melihat wajahnya, tapi bukankah Yun Ce berhasil memenangkan hatinya? Jika Yun Ce belum mati dan Feng Juecheng ingin mengalahkannya, satu-satunya metode adalah membunuhnya menggunakan kekuatan klan surga terbakar. Tapi Yun Ce memiliki Frozen Cloud Asgard di belakangnya. Kedua wanitanya berasal dari Frozen Cloud Asgard. Salah satunya adalah kepala 7 peri Frozen Cloud, dan yang lainnya adalah calon Nyonya Asgard. Jika klan surga terbakar ingin bertindak, bahkan jika mereka memiliki keyakinan 100.000% untuk berhasil, mereka masih perlu mempertimbangkan konsekuensinya. Bahkan jika Fen Juecheng berani, Fen Duanhun mungkin tidak memiliki keberanian seperti itu. Di tengah kerumunan yang melihat dan berbisik, rombongan pendamping pengantin klan surga terbakar semakin mendekat. Saat waktu menunjukkan pukul 7 pagi, mereka dengan akurat melangkah ke depan gerbang istana-istana kekaisaran Blue Wind. Setelah melalui perbincangan sederhana, rombongan pengiring pengantin terus maju dengan dibunyikannya gong dan gendang serta 8 ekor singa menari, langsung menuju istana merangkul bulan tempat tinggal Putri Chang Yue. Di kamar kaisar, melapor kepada Yang Mulia, rombongan pendamping pengantin klan surga terbakar telah memasuki gerbang istana, dan akan tiba di istana merangkul bulan dalam waktu setengah seperempat jam. Kasim pribadi Chang Wanhe melapor kepadanya dengan hormat. Warna kulit Chang Wanhe saat ini buruk sampai-sampai hampir tidak ada jejak warna manusia yang terlihat. Matanya tertanam jauh ke dalam rongganya, rambutnya setengah putih, dan kerutan memenuhi wajahnya. Jika Yun Ce melihatnya sekarang, dia pasti tidak akan mengenalinya sebagai Chang Wanhe yang dia temui 2 tahun lalu. Dalam waktu 2 tahun, dia seolah-olah bertambah tua beberapa puluh tahun. Bahkan setiap tarikan napasnya terasa sulit, seperti seorang lelaki tua yang akan segera meninggal yang bisa berhenti bernapas sepenuhnya kapan saja. Nyala api dalam hidupnya sudah hampir padam. Chang Wanhe begadang sepanjang malam. Mendengar suara Kasim, dia membuka matanya dengan susah payah dan berkata dengan suara serak, "Dukung kami, siapkan kereta kekaisaran. Kami secara pribadi akan mengunjungi istana merangkul bulan, uhuk." Tepat setelah mengucapkan beberapa kalimat, Chang Wanhe sudah terbatuk-batuk parah, dan raut wajahnya menjadi semakin menakutkan juga. Ini, Kasim itu buru-buru mulai menepuk punggung Chang Wanhe. Ekspresi sedih di wajahnya, "Yang Mulia, hari ini masih pagi, dan angin masih dingin. Tubuhmu yang terhormat benar-benar tidak mampu menangani lemparan dan belokan. Yang Mulia juga telah secara khusus menginstruksikan, bahwa setelah rombongan pengiring pengantin surga terbakar tiba, dia akan langsung pergi dengan tandu, dan tidak akan melalui upacara yang rumit. Yang Mulia juga tidak perlu berada di sana sama sekali." "Tidak, kita harus pergi." Chang Wanhe menggelengkan kepalanya, sedikit meronta, dan mengambil posisi turun dari tempat tidur, untuk melarikan diri dari Fen Juecheng saat itu. Yue bahkan telah pergi jauh dari kota kekaisaran dengan segala cara, jadi bagaimana dia bisa rela menikah dengannya? Yue selalu patuh, dan hanya dalam hal ini, apakah dia selalu menolak memberi tahuku alasannya? "Aku punya perasaan, jika aku tidak pergi pagi ini, mungkin aku tidak akan pernah melihat dia lagi. Cepat, bawa aku pergi." Desahan panjang terdengar dari atas. Tepat setelah itu, seorang pria parubaya berjubah abu-abu dengan ciri-ciri halus yang memancarkan aura seorang sarjana dari seluruh keberadaannya turun, karena Yang Mulia telah memutuskan, maka biarkan subjek lama ini menemani Yang Mulia maju. Kepala Istana Dongfang, melihat pemuda berbudi luhur yang tiba-tiba muncul, sida-sida itu buru-buru mundur 2 langkah, namun tidak memperlihatkan keterkejutan apapun dan berkata dengan hormat,
dengan didampingi Kepala Istana Timur secara pribadi, Yang Mulia pasti akan baik-baik saja, pelayan tua ini akan bersiap-siap, kereta kekaisaran sekarang. Istana Merangkul Bulan sepenuhnya diterangi lampu, lampu bunga dan karpet merah memenuhi mata. Bahkan di dalam kolam, ada pita berwarna merah di mana-mana. Ini semua disiapkan oleh orang-orang yang ditunjuk secara pribadi oleh Pangeran ketiga Chang Suo. Dia menunggu pernikahan Fen Juecheng dengan Chang Yue, dan menantikan hari ini selama bertahun-tahun. Dia secara alami mendedikasikan segalanya untuk masalah ini. Untuk prosesi pengantin klan surga pembakaran kali ini, Chang Suo sudah lama menunggu di depan Istana Merangkul Bulan. Saat dia melihat kelompok Burning Heaven Clan tiba, dia segera bergegas untuk menyambut mereka. Setelah menyapa Fen Juecheng, dia secara pribadi mulai memimpin di depan pesta. Fen Juecheng berpakaian serba merah. Bunga merah ada di dadanya, dengan api tertanam di bahu jubahnya dan mahkota bulu api merah di kepalanya. Dia bisa dikatakan sangat tampan dengan suasana yang luar biasa, dan bahkan menang jauh atas Chang Suo yang merupakan sang pangeran, membuat hati para pelayan istana itu berdebar kencang hanya dengan melihatnya. Prosesi pengantin Burning Heaven Clan berpisah di depan Istana Merangkul Bulan, dan semua tamu yang diundang oleh Istana Merangkul Bulan juga hadir. Namun, jumlah tamunya sangat sedikit. Sekilas, selain beberapa lusin pelayan istana dan lebih dari selusin kasim, hanya ada beberapa orang di istana mendalam Blue Wind, Qin Wuxiang dan Qin Wuyu keduanya ada di sana. Dan satu lagi, datang dari Black Moon Merchant Guild, seorang lansia bermarga Mu yang bertanggung jawab atas perdagangan bahan obat. Di bawah instruksi Chang Yue, Istana Merangkul Bulan tidak mempersiapkan upacara penyambutan yang rumit. Kelompok klan surga pembakaran sudah tiba, jadi persiapannya sudah selesai. Selanjutnya menunggu kemunculan Putri Chang Yue. Yang Mulia tiba. Diiringi teriakan yang tajam dan panjang, kereta kekaisaran naga emas perlahan datang di bawah perlindungan beberapa lusin pengawal berpakaian emas, dan turun di depan kelompok klan surga terbakar. Fen Juecheng segera turun dengan melompat, datang ke depan kereta kekaisaran dengan langkah cepat, dan berkata sambil membungkuk. Juecheng memberi salam pada ayah. Hah! Chang Wanhe tidak membuka tirai, dan mencibir samar, hari ini hanya prosesi pengantin, kamu dan Yuer belum melalui upacara pernikahan. Kata ayah ini, panggilan terlalu awal. Fen Juecheng tidak marah sedikit pun, dan tersenyum tanpa rasa tidak sabar, omelan ayah benar. Juecheng lah yang bertindak gegabah. Tepat pada saat ini, pintu masuk utama Istana Merangkul Bulan perlahan-lahan terbuka. Putri Chang Yue mengenakan mahkota burung phoenix dan selendang dengan warna aurora. Di bawah dukungan dua pelayan istana, dia perlahan berjalan keluar. Dia, yang mengenakan pakaian serba merah, bagaikan bulan lembut yang baru terbit, dan dalam sekejap, mencuri semua warna di dunia ini sekaligus menarik setiap tatapan tertegun. Hahaha, melihat Chang Yue muncul, Chang Suo mulai tertawa terlebih dahulu dan meletakkan tangannya ke arah Fen Juecheng, tuan muda klan Fen, tolong. Fen Juecheng mengangguk. Dengan senyuman di wajahnya, dia berjalan menuju Chang Yue dengan postur yang tampan, berhenti di depannya, dan mengulurkan tangan ke arahnya. Karena itu adalah pengawalan pengantin, maka Fen Juecheng pasti perlu menopang lengan Chang Yue ke dalam kereta. Namun Chang Yue tidak memberikan tanggapan, seolah-olah dia tidak melihat tangannya yang terulur sama sekali, dan bertanya dengan dingin, di mana bunga jiwa terbakar yang kuinginkan. Fen Juecheng tersenyum tipis, bertepuk tangan, dan berkata, berikan hadiah pertunangan. Lebih dari 30 murid klan surga pembakaran maju secara bersamaan. Masing-masing dari mereka membawa peti besar di tangan mereka. Peti-peti itu dijajarkan dengan anggun, lalu dibuka secara bersamaan. Seketika, kilau perhiasan yang luar biasa dan aroma obat dari bahan obat bermutu tinggi memenuhi seluruh wilayah udara Istana Merangkul Bulan di atasnya.
Gelombang seru yang besar bergema. Dan bahkan tokoh setingkat Qin Wuxiang mengungkapkan warna aneh di mata mereka. Hadiah pertunangan ini bisa dikatakan bernilai sama dengan beberapa kota. Bahkan jika ingin menikahi putri keluarga kekaisaran, hal itu tampak agak berlebihan.